Selamat malam pemirsa. Akhir-akhir ini kita sering sekali mendengar kata ekshumasi. Istilah ekshumasi adalah penggalian atau pembongkaran kubur yang dilakukan demi keadilan oleh pihak yang berwenang dan berkepentingan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap mayat secara ilmu kedokteran forensik. Ekshumasi biasanya dilakukan untuk membuat suatu peristiwa menjadi terang benderang. Bersama saya Diana Dwika, inilah program Indonesia Forward. Dan kita akan berbincang bersama Profesor Dr. Herku Tanto, Guru Besar dan Praktisi Kedokteran Forensik Universitas Indonesia. Prof. Herku, selamat malam. Selamat malam Mbak Diana. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami. Dan juga sudah hadir bersama kami di studio Profesor Dr. Topane Gayus Lambun, Hakim Agung tahun 2011 hingga 2018. Prof. Gayus, selamat malam. Ya, selamat malam. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu bersama kami, Prof. Ya. Dan pemirsa, kita akan membahas tentang efektivitas ekshumasi dalam pengungkapan sebuah kasus. Baik, ini langsung saja kita akan bahas bersama. Mungkin masyarakat selama ini bertanya-tanya, efektif nggak sih ekshumasi untuk mengungkap sebuah kasus begitu ya? Dan selama ini mungkin juga masyarakat masih berpikir bahwa antara ekshumasi dan juga otopsi ini menjadi satu hal yang sama begitu. Tapi sebelum beranjak ke bahasan yang lebih jauh, saya ingin mengetahui sebenarnya dasar hukum ekshumasi di Indonesia seperti apa dan apa yang menjadi tujuan spesifik. Mungkin ke Prof. Gayus terlebih dahulu, silakan. Ya, sebenarnya ekshumasi ini kan sesuatu tindakan dari ahli-ahli forensik sebenarnya untuk menemukan apa yang dibutuhkan oleh hukum acara pidana, memastikan apa, ada lima hal yang diatur di KUHP di pasal 184 ayat 1, bahwa dalam mendalami sebuah kejadian, mendapatkan terangnya sebuah persoalan, menentukan siapa orang berbuat atau siapa bersalah, siapa yang membantu, siapa yang mendapat keuntungan dari itu, semua tercakup pada KUHP ini. Nah, ketika ekshumasi ini diperlukan adalah ketika penyidik yang memulai merasakan bahwa ada kekurangan data untuk menentukan tadi itu hal-hal menyangkut kepada kepastian siapa yang berbuat tadi menurut KUHP di pasal 184 ayat 1. Tetapi ada kalanya orang di luar penyidik ini memerlukan, sebut saja kasusnya ini hukum kesehatan, maka asuransi yang bagian dari itu bisa meminta bantuan penyidik kalau ini menjadi sengketa. Nah, bisa juga keluarga yang memandang bahwa penegakan hukum ini perlu dilakukan ulang otopsi menjadi ekshumasi. Nah, oleh karena itu bagi pandangan saya, maka semua mengulang otopsi ini yang tadinya kalau otopsi bisa tidak sebelum dimakamkan, kemudian ini telah dimakamkan, walaupun ada kerusakan-kerusakan akibat lamanya di dalam makam itu mengenai kondisi korban. Tentunya ini tugas berat dari dokter-dokter forensik, namun ini memang justru diperlukan sekali oleh hukum. Oleh karena itu, kedokteran forensik seringkali disebut sebagai kedokteran kehakiman, karena menentukan jurisprudence medis, istilah asingnya. Nah, oleh karena itu saya berpandangan tentunya partner dari hakim, jaksa, dan polisi memang dokter forensik yang tahu betul dan nanti menyerahkan hasil pemeriksaannya. Iya, berarti seperti yang tadi Prof. Gayus sampaikan bahwa sebenarnya untuk ekshumasi ini sendiri bukan hanya untuk kasus-kasus pembunuhan yang masih janggal begitu ya, tapi tadi bisa juga kasus kesehatan asuransi, kemudian mungkin medis-medis, perkara medis atau mungkin cedera yang terabaikan itu juga masih bisa ya, Prof? Betul. Ya, nah lantas sebenarnya bagaimana proses atau tahapan-tahapan pelaksanaan dari ekshumasi ini sendiri? Baik, untuk proses ekshumasi ini sebelumnya saya akan menyampaikan dahulu mengapa sih kok dilakukan proses ekshumasi atau khususnya terkait dengan otopsi ulang, di mana ekshumasi itu adalah mengeluarkan jenazah dari kuburnya. Ada dua alasan utama. Yang pertama adalah alasan kualitas, yang kedua adalah alasan kredibilitas. Yang alasan kualitas itu adalah misalnya karena jenazah itu waktu dimakamkan itu belum diotopsi. Yang kedua, jenazah itu sudah diotopsi, akan tetapi standar yang diikuti oleh yang mengotopsi itu kurang, sehingga diperlukan penelitian kembali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang masalah kredibilitas, adalah bahwa di dalam kedokteran forensik ini agak berbeda dengan kedokteran biasa, diperlukan public trust.
kepercayaan masyarakat. Untuk itu harus ada unsur imparsialitas. Jadi netralitas, transparansi, dan ketidakberpihakan. Di mana itu ada dua hal, yaitu imparsialitas yang harusnya adalah terjadi detachment atau keberjarakan antara dokter itu sendiri dengan institusinya. Seperti misalnya begini, nah, antara penyidik dengan tersangka itu posisinya adalah diametral. Yang di tengah adalah Bapak Hakim dan ahli, itu di tengah. Bisa dibayangkan kalau ahlinya itu ada satu atap dengan penyidik. Dilakukan oleh dokter Polri. Kemudian yang kedua adalah detachment atau keberjarakan yang sifatnya adalah hierarkikal. Masalah kepangkatan tadi. Itu yang itu kan menjadikan satu problematik. Tapi mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Jadi secara garis besar ekshumasi itu tahapannya adalah yang pertama kali menyelesaikan masalah hukum dan administratifnya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Gayus, yaitu bahwasanya ada izin pihak ahli waris dan kemudian izin dari pejabat yang berwenang dan penegak hukum. Yang kedua adalah mengidentifikasi makam yang mana yang akan dibongkar. Jangan sampai kita salah bongkar. Yang kedua adalah digali makamnya, kemudian dilakukan evakuasi jenazahnya, dan selanjutnya adalah dilakukan pemeriksaan jenazahnya, termasuk identifikasi apakah itu yang benar atau tidak. Itu garis besarnya, Mariana. Tapi nanti siapa sih yang berhak begitu, yang bisa meminta untuk dilakukan ekshumasi ini, Prof. Gayus? Oh, penyidik. Penyidik punya kepentingan sekali untuk melakukan penelusuran. Sehingga dari penyelidikan menentukan satu sikap, telah terjadi perbuatan, di mana tempatnya, kapan, terhadap siapa yang diduga kuat melakukan kejahatan pidana. Kemudian dilimpahkan kepada penyidik, maka penyidik memerlukan sekali berbagai keterangan, berbagai macam bukti-bukti yang akurat untuk diajukan kepada jaksa penuntut umum. Itu prosedurnya. Nah, tetapi tadi saya tertarik, Profesor Herku, ya saya agak lupa, mengenai public trust, kepercayaan publik. Itu memang diperlukan dan itu merupakan satu, kalau kita di Indonesia, maka tujuan bernegara adalah membuat kesejahteraan. Maka sejahtera sosial ini memang memerlukan trusty, kepercayaan, dalam hal itu percaya bahwa ada pemeriksaan yang akurat terhadap sebuah keharapan dari masyarakat. Nah, bagi saya ukuran harapan ini masyarakat disebut sebagai inginnya ada keadilan sosial, social justice. Nah, oleh karena itu penyidik dalam hal ini aparatur kepolisian dan PPAT ya, penyidik sipil, PPNS itu memerlukan ini dalam tugasnya. Nah, tugas inilah yang bisa menenangkan masyarakat yang mengharapkan satu social justice. Namun ada beban lain dari para penyidik penegak hukum ini karena ada legal justice. Tidak boleh lewat termasuk peran forensik, tidak boleh lewat dari keadilan hukum. Ya, legal justice keseimbangan dari social justice yang mengharap sesuatu kadang-kadang melampaui yang dilakukan dan ada aturannya, sehingga penyidik juga kewalahan menghadapi itu. Tetapi kalau ini dilakukan, artinya bagaimana sesungguhnya permintaan itu dilakukan itu menambah keyakinan publik. Kalau dilakukan secara transparan, tadi disebut harus imparsial, tidak boleh terpengaruh pihak manapun, ini akan menjadikan satu prestasi bagi para penegak hukum, termasuk dokter kehakiman tadi, memberikan kontribusi kepada sebuah keperluan. Iya, artinya bahwa untuk ekshumasi sendiri ini akan dilakukan oleh diminta begitu oleh penyidik, tapi juga bisa keluarga meminta untuk dilakukan ekshumasi juga bisa begitu ya? Itu kebijaksanaan ya, itu bukan kebijakan tapi kebijaksanaan dari penyidik untuk tadi membangun trusty masyarakat agar percaya pada proses hukum yang berjalan ya. Termasuk bagaimana sebenarnya bahkan perusahaan tadi asuransi kesehatan itu dimungkinkan meminta untuk memastikan klaim asuransi yang didalilkan meninggal karena dibunuh, padahal jadi bisa menghindari
klaim yang tidak tepat. Ya, pertanyaan selanjutnya adalah seberapa efektif ekshumasi ini untuk bisa mengungkap sebuah fakta pidana gitu ya. Dan juga bukti-bukti apa yang akan dikumpulkan nanti setelah ekshumasi. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Indonesia Forward. Kami akan segera kembali setelah itu. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Indonesia Forward dan kita masih membahas tentang ekshumasi, masih bersama dengan dua narasumber kita, ada Prof. Herkutanto, Guru Besar dan Praktisi Kedokteran Forensik UI, dan juga ada Prof. Gayus Lambun, Hakim Agung tahun 2011 hingga 2018. Kita lanjutkan perbincangan kita. Seperti yang tadi saya utarakan, sebenarnya seberapa efektif untuk ekshumasi ini bisa mengungkap sebuah perkara pidana, mungkin ke Prof. Gayus? Ya, sebenarnya kalau bicara kepada bagaimana pentingnya memeriksa secara tepat ya, itu kita masuk pada wilayah law enforcement. Bagaimana hukum ini dibangun dengan baik. Yeah. Law enforcement memang salah satu bagian dari negara hukum, negara kita. Pasal 1 konstitusi kita ayat 3 itu negara Indonesia adalah negara hukum. Seluruh persoalan kemacetan yang menyangkut kegiatan negara memang harus melalui keputusan hukum. Oleh karena itu kalau ada sesuatu yang di masyarakat menjadi heboh, hukumlah harus dikedepankan. Hukum yang mana? Ya tentu hukum yang dibangun untuk menyelesaikan persoalan itu. Oleh karena itu bagi pandangan saya, law enforcement dengan bagaimana mendapatkan dasar hukum itu menjadi penting. Nah, dalam hal ini kan dasar hukum untuk ditemukannya sebuah kejadian pembunuhan misalnya. Okay. Nah, ini menjadi penting. Ya dirangkul penyidik ya tentu forensik, dokter forensik yang bisa mengungkapkan setelah mati dia sudah bicara. Bicara melalui apa? Ya melalui data-data yang ditemukan oleh dokter forensik. Oleh karena itu sampai diberi gelar bahwa dokter forensik adalah jurisprudensi medis, adalah bagian dari kehakiman. Iya, ya mungkin Prof. Herku bisa menceritakan seberapa besar, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Gayus begitu ya, peran dari dokter forensik di sini. Baik, mungkin terkait dengan masalah ekshumasi ini ya, seberapa efektivitasnya ya. Jadi idealnya suatu ekshumasi itu dilakukan sesegera mungkin, karena kita memperoleh hasil yang sebenarnya sesuai dengan keadaan aslinya begitu ya. Jadi semakin lama maka akan dipengaruhi oleh proses pembusukan dan ini yang akan menurunkan efektivitas ekshumasi. Bayangkan, secara kasat mata saja organ-organ itu berubah, apalagi secara mikroskopik. Sehingga inilah yang dilakukan oleh tim ini tadi untuk meneliti dengan seteliti mungkin, tidak boleh gegabah begitu saja. Namun yang lebih penting lagi adalah bukan ditemukannya suatu luka, tapi bagaimana menginterpretasi suatu luka. Misalnya, dikatakan misalnya ada suatu luka tembak, kemudian pihak lain mengatakan ada luka ini itu, dan terusnya. Itu sebenarnya itu bukan soal temuan itu, begitu juga dengan otopsi yang berikutnya tadi. Tapi adalah interpretasi atas semua luka yang ada. Dan menginterpretasi itu adalah ranah dari kedokteran, khususnya adalah kedokteran forensik. Dan untuk itulah maka kita harus menyerahkan soal interpretasi luka pada ahlinya. Jadi sekali lagi bukan soal ditemukannya luka, akan tapi apa makna dari luka itu tadi. Di mana dokter yang melakukan otopsi ulang itu akan menginterpretasikan secara keseluruhan. Ya, sebenarnya kalau kita coba untuk melihat ke belakang, ekshumasi sendiri ini bukan hanya sekarang ya, Prof, terjadinya gitu. Ada banyak sekali kasus-kasus pidana yang dilakukan ekshumasi. Mungkin bisa saya sebutkan bahwa di tahun 2021 bulan Agustus ada 2 korban ibu dan anak itu juga dilakukan ekshumasi. Kemudian ada korban perundungan juga yang masih anak-anak itu juga dilakukan ekshumasi. Dengan usia jenazahnya itu sudah memasuki usia 35 hari begitu. Apakah itu masih seperti apa proses yang terjadi otopsinya setelah jenazah itu diangkat kembali, Prof? Mungkin bisa digambarkan. Ada beberapa faktor. Yang pertama selain faktor waktu, itu juga apakah telah terjadi atau dilakukan pengawetan jenazah. Seperti misalnya di formalin. Apalagi kalau dengan kedua kali. Dengan adanya formalin itu memang ada 2 hal. Yaitu bahwasanya
ini memang tidak tidak sama dengan aslinya lagi karena sudah terjadi fiksasi. Dan kemudian berikutnya adalah bagaimana menghentikan proses pembusukan. Di situ terjadi proses penghentian pembusukan, maksudnya paling enggak bukan berhenti sama sekali, tapi lebih lama pembusukannya. Jadi itu bisa dikatakan sebagai hal-hal yang menguntungkan demikian. Tapi yang lebih penting lagi adalah proses ekshumasi itu seharusnya nggak boleh terjadi, Bro. Seperti saya katakan tadi, ekshumasi itu terjadi karena dua alasan. Apakah kualitas adalah imparsialitas. Dan sekitar sebelum tahun 2000-an, ekshumasi itu boleh dikatakan sangat jarang. Kalau toh dilakukan itu juga karena masalah belum diotopsi. Itu dia. Memang ada perbedaan antara 20 tahun yang lalu dengan sekarang. Kalau Prof Dayas gimana menanggapi dulu nggak sesering sekarang mungkin seperti itu gimana Prof? Sebagai orang yang berlatar belakang hakim ya, tentu saya sangat mengandalkan apapun bentuk dari kegiatan yang membantu hakim untuk bisa mendapatkan bukti yang valid bahwa ini memang terjadi pembunuhan dengan cara ditembak, ditusuk atau di yang lain ya, bahkan ada yang tanpa alat ya, dicekek misalnya. Nah itu kan bagian-bagian keahlian sekali yang menentukan itu, dan nanti bentuknya adalah visum et repertum. Kami melihat itu sebagai bentuk salah satu syarat KUHAP untuk kami mendapatkan surat. Surat itu arti hitam atas putih yang orang bertanggung jawab sebagai kedudukannya, ahli misalnya, untuk digunakan. Atau bisa sebagai petunjuk hakim. Hakim harus sudah petunjuk untuk menjatuhkan hukuman. Kemudian atau bisa dipakai juga sebagai salah satu syarat, yaitu ahli yang memutuskan sebuah keadaan yang tepat dalam kasus ini. Nah oleh karena itu bagi saya maka ahli forensik memang menjadi partner yang kuat bagi sebuah proses pengadilan yang berkeadilan, untuk menegak keadilan. Tetapi kalau saya boleh menyinggung beberapa kasus yang ekshumasi ini dilakukan, saya mengapresiasi kepada kepolisian, kepada penyidik ya, karena dia memberi ruang. Dulu bahkan tidak ada, hari ini bisa ada. Ini Prof Herku sudah membuka dengan jelas ini, dengan terbuka bahwa satu kebijaksanaan untuk melakukan ekshumasi ini memang telah dilakukan, dan bagaimanapun hasilnya tentu apresiasi kepada pihak penyidik harus diberikan. Sampai hari ini transparansi, kemudian trusty tadi itu akan terbangun. Di masa gonjang-ganjing kan berhenti, sehingga tidak timbul satu suara-suara yang sifatnya tidak benar di masyarakat, melemahkan atau mereduksi kredibilitas penegakan hukum yang sudah mulai bagus ya, walaupun tidak sempurna bagus, tapi sudah membagus di Indonesia hari ini mengenai bagaimana hukum itu dibangun ya. Seperti itu. Artinya memang ini penting, tapi kalau misalkan bisa tidak perlu untuk dilakukan begitu ya Prof ya. Ya. Nah, tapi kalau misalkan nih Prof, antara otopsi yang pertama kali dilakukan, kemudian dari proses otopsi setelah dilakukan ekshumasi ini ada perbedaan data. Itu masih mungkin terjadi kan ya Prof ya? Yang kelihatannya bukan itu yang penting. Oke. Tapi perbedaan interpretasi atas data yang ada. Contohnya seperti apa Prof? Data itu yaitu fakta adanya luka dan seterusnya dari tadi sampai sekarang ya memang begitu-begitu saja. Siapapun yang melihatnya secara objektif ya barangnya itu-itu saja. Akan tetapi apa arti ini semua? Di situ yang menentukan perbedaan. Karena perbedaan interpretasi pada proses otopsi pertama dan kedua bisa saja berbeda. Nah, kemudian terserah kepada yang mulia, Pak ini tadi, karena tugas kami adalah untuk membuat terang suatu perkara. Jadi kita jelaskan secara lebih ilmiah. Jadi yang diandalkan adalah interpretasinya. Kalau toh berbeda, bukan temuan-temuan data. Bisa saja ada yang tadinya tidak ketemu, sekarang ketemu, itu bisa, tapi itu kecil kemungkinannya. Akan tapi justru yang interpretasi itu tadi, dan ini yang membutuhkan suatu keahlian dan pendidikan. Prof Gayus, langsung dijawab. Karena data dan fakta itu ada lebih tinggi lagi, yaitu realita. Nah, realita itu mempunyai kelas yang lebih tinggi daripada data dan fakta. Data tidak selalu disampaikan oleh orang yang sama untuk banyak orang ya. Sebut saja
kalau contoh tadi diminta kopi sianida misalnya, itu menarik untuk dikaji itu di sisi hukum maupun di sisi medis. Kenapa? Karena saksi dari banyak tempat, termasuk yang dari Australia itu mempunyai penyampaiannya berbeda, sehingga hakim juga dibuat bingung itu. Hakim buat bingung sekarang saya perhatikan. Itu juga kasusnya sempat heboh kasus begitu ya. Ini memang dikatakan oleh waktu itu masih Kombes Krisnamurti, pimpinan tim penyidik itu hebat sekali disampaikannya. Saya belum menemukan satu bukti ketika itu, ya. Tetapi dengan teori yang saya pelajari di kelas, saya memastikan saya menahan tersangka ini karena teori yang mempunyai syarat kepastian bahwa tidak ada akibat tanpa sebab. Itu teorinya Chris von Bury, teorinya juga trigger. Tidak ada sebuah syarat mutlak, itu teori disebut teori syarat mutlak. Tidak ada sebuah akibat tanpa sebab. Nah, sebabnya dicari, siapa ini sebabnya, bisa orang, di mana tempatnya, siapa korbannya. Ini satu teori triangle, theory of crime. Itu menentukan tiga sisi. Adanya tempat di mana dilakukan, di tempat yang telah ditemukan, atau bahkan berbeda tadi. Karena ahli juga mempunyai pendapat yang agak berbeda kadang-kadang. Maka hakim harus menentukan sikap di situ. Apakah matinya korban ini jam 12 atau jam berapa, hakim bisa menggeser karena itu saja, dan perkara lain tidak boleh, tapi hakim bisa memastikan ini meninggalnya memang jam sekian. Nah, itu karena hal-hal yang menyangkut kepada akurasi tadi yang Prof. Herku sampaikan. Baik, silakan Prof. Herku. Menarik sekali yang disampaikan oleh Prof. Gayus tadi tentang kausalitas. Di dalam kedokteran forensik, kausalitas itu betul-betul ditekankan, khususnya dalam kesimpulan visum et repertum itu kan sebab kematian. Kami mempunyai dua instrumen juga. Kalau tadi dari hukum itu memiliki von Chris, maka di forensik memiliki dua juga, yaitu Fauchier-Lazert dan yang namanya Naranjo. Itu adalah teknik-teknik pembuktian kami, yaitu bahwasanya apakah sesuatu ini disebabkan oleh satu faktor, ataukah faktor lain, atau faktor yang lain lagi, dan terusnya. Itu kami pilah, sehingga kita lakukan kemudian pembobotan, dan kami sekarang sedang mengembangkan ilmu epidemiologi forensik, sehingga kita bisa menentukan yang mana dari sekian banyak contributing factor ini tadi yang menyebabkan. Itu tadi. Nah, yang lebih penting lagi adalah bahwa ini semua kan digunakan akal. Makanya namanya keterangan ahli, bukan dipinjam panca inderanya. Oleh karena ahli, maka masalah imparsialitas pribadinya menjadi memegang peran. Profesor, ini menarik sekali. Kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen selanjutnya, Prof. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Forward akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Forward dan kita masih membahas tentang ekshumasi, dan tadi kita sudah membedah begitu ya dari sisi hukum dan juga kedokteran forensiknya. Masih melanjutkan perbincangan kita. Saya mau ke Prof. Gayus melanjutkan perbincangan kita. Sebenarnya siapa saja pihak-pihak yang seharusnya begitu ya dilibatkan ketika proses ekshumasi ini dilakukan? Ya, saya pikir penyidik sudah mempersiapkan itu. Dari hasil penyelidikan menjadi penyidikan itu sudah lengkap itu. Dan di hukum itu dengan jelas ditentukan di pasal 55-56. Ya, pihak-pihak yang melakukan, yang menghasut, kemudian pihak yang ngambil keuntungan atau mendapat keuntungan. Dan ada 5 pihak ya, itu diatur di pasal 55. Nah, oleh karena itu lengkapnya sebuah proses penyelidikan akan menentukan siapa saja yang melakukan kejahatan-kejahatan itu. Nah, siapa yang memberi dukungan atau menginisiatif. Aktor intelektualnya siapa. Ini semua lengkap sesungguhnya ya. Jadi bagi hakim itu memang justru tidak hanya bukti saja yang diperlukan, tapi keterkaitan lain yang bisa dibaca dari korban. Kira-kira begitu. Oleh karena itu banyak menyebutkan sesungguhnya bukan cuma money can talk, ya, bukan cuma uang bisa bicara, tapi jenazah bisa bicara sebenarnya kalau dilakukan oleh para ahli
forensik kalau dalam hal ini diberikan kepada kami, kepada proses hukum, maka itu akan cepat sekali dikait-kaitkan, pasal-pasal cukup mengatur. Tetapi tadi yang masih belum kita bahas tuntas adalah bagaimana publik itu merasakan bahwa telah terjadi sebuah proses penegakan hukum yang tepat. Itu mungkin perlu. Apa sebabnya kalau ada ketidakpercayaan publik kepada penegak hukum yang makin merosot menurutnya. Menurut saya yang berlatar belakang penegakan hukum, saya pikir membaik hari ini ya. Hari-hari ini membaik. Termasuk tadi, penyidik mengizinkan permintaan keluarga, padahal ini nggak diatur secara aturan, meminta uga diulangnya satu otopsi, walaupun telah dimakamkan sekian lama. Nah ini perkembangan baik sebenarnya, ini membangun kepercayaan publik bahwa telah dilakukan semua yang diharapkan masyarakat. Ya, salah satu bukti keterbukaan begitu ya, terhadap proses hukum transparansi yang ada di Indonesia. Nah, tapi kalau misalkan akhirnya tadi proses ekshumasi sudah dilakukan, kemudian otopsi selanjutnya juga sudah dilakukan, akan tertuang dalam visum et repertum begitu ya. Dan apakah ini nanti akan selanjutnya akan dipadukan dengan data-data forensik digital atau bagaimana? Ataukah data forensik digital itu akan menjadi acuan bagi dokter-dokter forensik untuk melakukan otopsi atau bagaimana? Baik, dokter forensik di dalam melakukan interpretasi menggunakan semua data dan semua penunjang. Apakah itu data digital ataukah data-data lain yang lainnya, termasuk juga dengan informasi-informasi dari penyidik. Misalnya juga dengan posisi tersangka dan seterusnya. Itu kemudian kami kemas dan kemudian membuat terang suatu perkara yang kita serahkan pada Yang Mulia. Tapi Prof, seperti misalkan contoh-contoh yang belakang ini terjadi, itu diambil sampel kemudian untuk diuji cobakan di Jakarta, itu adalah hal yang wajar untuk dilakukan seperti itu ya Prof? Baik, yang dilakukan itu adalah pemeriksaan mikroskopik dan pemeriksaan histokimia. Kalau pemeriksaan mikroskopik itu tidak terlalu rumit, yaitu memperbesar sesuatu yang kecil. Tetapi ini adalah melakukan pemeriksaan histokimia dalam arti kata, apakah luka-luka ini terjadinya sebelum korban meninggal ataukah sudah korban meninggal. Dan ketika itu terjadi sebelum korban meninggal pada waktu hidup, maka biasanya akan terjadi reaksi jaringan, dan reaksi jaringan itu kemudian menyusup ke dalam luka-luka itu tadi, dan itu akan nampak di dalam pemeriksaan secara histokimia, bukan di mikroskopik biasa. Tetapi kalau sudah meninggal, zat-zat itu tadi tidak hadir. Inilah yang membedakan ini sesudah meninggal atau sebelum meninggal terjadinya. Nah itulah sehingga hakim akan lebih terang. Iya. Penuh misteri ya. Oke. Tapi sebenarnya ada batasan tidak sih kapan ekshumasi ini paling lambat dilakukan kalau secara kedokteran forensik terlebih dahulu? Paling tidak ada batasan. Tentunya kalau lama sekali sudah menjadi tulang akan lebih sulit. Karena apa? Banyak faktor yang bisa mempengaruhinya. Pertama adalah cuaca. Kemudian apakah di tanah atau di air dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tentunya tapi kalau sekitar sampai 1-2 minggu di Indonesia itu masih ada harapan. Ya, memang karena kalau misalkan di luar negeri itu batasannya bisa sampai 10 tahun gitu ya, sampai 30 tahun itu masih bisa dilakukan ekshumasi begitu. Benar seperti itu ya Prof ya? Kalau di Indonesia sendiri bagaimana? Sebenarnya kan kalau interpretasi yang disampaikan Prof Herku tadi menarik buat saya ya. Kalau dikatakan kalau kita berkaca kepada kasus kopi sianida misalnya, itu dikatakan bahwa unsur sianida itu pasti ada yang memasukkan. Tapi Arila mengatakan ada yang memang ada di badan orang, di tubuh orang tuh ada. Kecuali dia bersenyawa dengan ekstrim, bisa menimbulkan sampai kematian. Itu juga satu pandangan ahli. Ya, baik. Prof Gayus, Prof Herku, minta maaf sekali ini waktunya sudah habis, kita akhiri perbincangan kita pada malam hari. Tapi yang pasti kita memohon supaya masyarakat terus sabar ya, karena proses hukum saat ini masih terus berlanjut. Dan semoga nanti akhirnya
berbagai proses pidana ini bisa dibuka terang benderang Dan melalui proses masyarakat ekshumasi jangan ini. membuat opini sendiri. Nah, benar sekali. Ya, Baik. harusnya Dan percaya. mohon bersabar Mohon karena bersabar. biarlah mendapatkan hasil yang optimal Benar sekali. bagi tim forensik. Tidak terus mendapat desakan begitu ya. Baik, terima kasih banyak Profesor Dr. Herkutanto SPF, Guru Besar dan Praktisi Kedokteran Forensik UI, dan juga Profesor Dr. Topani Gayus Lambun SHMH, Hakim Agung 2011 hingga 2018. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Ekshumasi dilakukan ketika ada kecurigaan kematian seseorang yang dianggap tidak wajar. Melalui ekshumasi telah banyak kasus yang berhasil diungkap. Ekshumasi merupakan salah satu cara untuk mengetahui penyebab kematian dan pengungkapan suatu peristiwa pidana. Demikian Indonesia Forward malam ini, saya Diana Dwika undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.